Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh beribadah hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita yang kudus, Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita bawa hidup kita sepenuhnya. Penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamanya.
apapun keadaan kami saat ini Yesus, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Bahkan hari ini ada itu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Satu hal yang kami minta kepada Tuhan, biar kami terus mengikut Engkau. Kemanapun Engkau membawa kami, kemanapun Engkau pergi, asalkan bersama dengan Tuhan Yesus kami tidak takut. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami hanyalah hamba di hadapan Engkau. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Pengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bawa kami, Kau panggil kami, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Kami mau berjalan di dalam pengenalan akan Engkau. Kami mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami hamba yang setia di hadapan Engkau Tuhan. Berfirmanlah, kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Satu anugerah Tuhan bagi kita kalau kita masih dipercaya oleh Tuhan untuk memasuki minggu pertama di semester kedua di tahun ini. Tanpa terasa sudah setengah tahun kita lalui tahun ini, dan kita akan memasuki semester kedua. Doa saya biar setengah tahun ke depan kita bisa melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai saat ini, menikmati kehidupan sampai saat ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, apapun kesulitan, tantangan, mari kita tetap semangat, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sepanjang bulan Juli ini adalah Go the Distance. Go the distance, artinya menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 26. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan seperti berada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Hidup kita ini seperti berada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Pertanyaannya, seberapa banyak kita menyadari bahwa kita ini sedang berada di dalam gelanggang pertandingan, bukan sedang berada di dalam gedung bioskop, di mana kita hanya sekedar mencari hiburan. Tidak sedikit orang di dunia ini hidupnya dihabiskannya hanya untuk sekedar mencari hiburan. Tidak juga sedang berada di dalam sebuah restoran mewah.
di mana kita selalu ingin dilayani, ingin diutamakan, ingin dikasih yang terbaik. Seberapa banyak anak Tuhan bersikap seperti berada di dalam sebuah restoran. Ingin semua keinginannya terpenuhi. Ingin semua ambisinya dikabulkan oleh Tuhan. Atau banyak orang beranggapan bahwa dia sedang berada di dalam kapal pesiar, yang mana seluruh hidupnya, seluruh potensinya, seluruh waktunya, seluruh uangnya hanya dia pakai untuk bagaimana mendapatkan kesenangan. Sehingga ada sebuah moto berkata bahwa hidup ini cuma sekali. Karena itu pergunakanlah untuk kesenangan hidup kita. Bapak Ibu, ini yang banyak tidak disadari oleh orang. Mereka beranggapan bahwa hidup ini seperti di gedung bioskop, atau hidup ini seperti di restoran mewah, atau hidup ini sedang berada seperti di kapal pesiar. Firman Tuhan katakan kita ini seperti sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Coba sejenak kita pikirkan. Kalau saudara sedang berada di gelanggang pertandingan, apa kira-kira yang kita bayangkan? Bagaimana perasaan kita saat kita bertanding? Bagaimana emosi kita saat kita bertanding? Bagaimana pikiran kita saat kita bertanding? Oleh karena itu, firman Tuhan ingatkan pada hari ini bagi kita, bahwa hidup ini seperti di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Kita punya, yang pertama, kita punya tujuan yang jelas. Kita punya tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Memperoleh mahkota abadi di kekekalan. Memperoleh mahkota abadi di kekekalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang kita rencanakan, hendaknya kita memikirkan apakah ini berdampak kepada kehidupan kekal. Apakah ini bermanfaat kepada kehidupan kekal. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 berkata seperti ini. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua atlet tidak akan pernah ingin selamanya tinggal di dalam gelanggang pertandingan. Dan dia tidak akan bercita-cita ingin menikmati gelanggang pertandingan. Dia ingin menikmati hidupnya di rumahnya, bersama keluarganya. Itu atlet, saudara. Bapak, Ibu, tahukah kita bahwa dunia ini gelanggang pertandingan kita?
bukan tempat untuk kita nikmati sepuas-puasnya, bukan tempat di mana kita bisa sesuka hati di dunia ini. Kita akan menikmati kehidupan kita nanti di kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidup di dunia ini adalah pertandingan. Pertandingan. Sehebat-hebatnya atlet, saudara, dia tidak akan mau tinggal selamanya dan menikmati gelanggang pertandingan itu. Tidak akan mau. Tidak akan mau. Tidak mau. Begitu juga seharusnya kita. Seharusnya dunia ini tempat untuk kita bertanding. Tujuan kita bukan dunia ini. Tujuan kita adalah mahkota abadi di kekekalan. Oleh karena itu, yang pertama, saudara, kalau kita menyadari bahwa kita sedang berada dalam gelanggang pertandingan, itu artinya kita harus sadar bahwa hidup ini ada tujuan yang jelas. Ada tujuan yang jelas, yaitu memperoleh mahkota abadi. Sudahkah kita perkarakan semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita rencanakan? Sudahkah kita perkarakan apakah ini berdampak kepada kehidupan kekal saya? Yang kedua, hidup dalam gelanggang pertandingan artinya ada aturan main. Ada aturan main. Dan yang membuat aturan main bukan atletnya. Yang membuat aturan main bukan atletnya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita di dunia ini seperti sebuah kehidupan yang berada di dalam gelanggang pertandingan, kita harus sadari bahwa ada aturan main dalam hidup ini. Kita nggak bisa hidup sesuka hati kita. Nggak bisa. Yang membuat aturan main bukan kita. Yang membuat aturan main adalah Tuhan. Tuhan. Apa aturan mainnya? Di dalam Matius 16 ayat 24. Saya percaya sampai sekarang ini belum berubah. Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, tidak ada pilihan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini aturan mainnya. Menyangkal diri, memikul salibnya, baru mengikut aku. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus tadi mengatakan bahwa di ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Sudahkah kita menguasai diri kita? Sudahkah kita setiap hari mau menyangkal diri kita dan memikul salib kita demi mengikuti aturan mainnya Tuhan? Demi mengerti kehendak Tuhan. Demi mengerti apa tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita sedang berada di dalam gelanggang pertandingan, itu artinya, pertama, kita harus sadar bahwa kita punya tujuan yang jelas, yaitu mahkota abadi di kekekalan. Itu tujuan kita, bukan dunia ini. Dunia ini cuman gelanggangnya. Yang kedua, ada aturan mainnya. Ada aturan main. Dan yang membuat aturan main
bukan kita. Yang membuat aturan mainnya adalah Tuhan. Apa aturan mainnya? Sangkal diri, pikul salib. Yang ketiga yang harus kita sadari, ketika kita sedang berada di dalam gelanggang pertandingan, saudara dan saya harus sadar, ada lawan kita. Apa? Ada lawan kita. Seorang atlet akan sangat bodoh kalau dia meremehkan lawannya. Seorang atlet, sehebat apapun dia, begitu dia sudah meremehkan lawannya, percayalah, atlet ini pasti kalah. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa ada lawan kita yang ingin menghancurkan hidup kita. Ada lawan kita yang ingin mengambil semua potensi terbaik dari kita. Ada lawan kita yang ingin mengalihkan fokus hidup kita. Ada lawan kita yang ingin menghancurkan pelayanan kita. Ada lawan kita yang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Sadari itu. Sadari. Kalau kita nggak sadar bahwa ada lawan kita, maka kita akan lengah, kita akan anggap enteng, kita tidak serius dengan hidup ini. Efesus 6 ayat 12 sampai 13 mengatakan seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi lawan kita bukanlah saingan bisnis kita. Lawan kita bukanlah istri kita yang menjengkelkan. Lawan kita bukanlah suami kita yang suka tempeleng kita. Lawan kita bukanlah orang-orang yang iri kepada kita. Selama itu darah dan daging, itu bukan lawan kita. Itu bukan lawan kita. Siapa lawan kita yang sesungguhnya? Dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Siapa lawan kita yang sesungguhnya? Roh-roh jahat di udara, kuasa kegelapan, iblis. Itulah lawan kita. Bukan anak kita yang jatuh ke dalam narkoba, mereka hanya dimanfaatkan oleh iblis. Bukan suami kita yang sedang selingkuh, mereka cuma diperalat oleh iblis. Bukan saingan bisnis kita yang ingin menghancurkan hidup kita, mereka hanyalah diperalat oleh iblis. Lawan kita yang sesungguhnya itu adalah kuasa kegelapan. Dan dia akan pakai apa saja, dia pakai siapa saja untuk menghancurkan hidup kita, untuk mengalihkan fokus kita, supaya kita tidak fokus lagi dengan tujuan yang sesungguhnya, yaitu kekekalan. Saya banyak temukan orang Kristen ditipu oleh iblis. Hidupnya hanya dihabiskan untuk perkara-perkara dunia ini. Mereka tidak terpikir tentang kekekalan. Sehingga ketika mereka nanti mati, mereka akan kaget bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini sebenarnya itu tidaklah bernilai, saudara. Jangan biarkan orang yang membenci kita mengalihkan fokus kita sehingga kita tidak fokus dengan kekekalan. Jangan biarkan orang yang iri kepada kita menarik perhatian kita sehingga kita tidak fokus dengan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan masalah, kesulitan, tantangan itu yang dikerjakan oleh iblis
menyedot semua energi kita, sehingga kita tidak peduli dengan kekekalan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri yang dimaksud di situ adalah iblis. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, memberi mereka hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah ada lawan kita. Karena itu, jangan masuki hari ini, jangan masuki suatu hari tanpa saudara bersekutu dengan Tuhan, tanpa saudara meminta perlindungan Tuhan. Iblis itu seperti singa yang mengaung-ngaung, saudara, berkeliling. Dia mencari mangsa, mencari orang yang siap untuk diterkamnya. Tujuannya cuma satu, supaya kita nggak fokus kepada tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Karena iblis ingin kita masuk neraka, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia bisa lakukan apa saja bagi kita. Karena itu, fokuslah kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menang melawan tipu daya iblis? Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dia katakan gini. Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu-satunya cara untuk kita bisa menang melawan iblis adalah kita tunduk kepada Allah. Ketika saudara dan saya tidak mau tunduk kepada Allah, saudara sedang membuka pintu yang lebar di mana iblis menguasai hidup kita. Di mana iblis bisa melakukan apa saja dalam hidup kita. Karena itu, mari belajar tunduk sama Tuhan. Seberat apapun itu. Sama seperti seorang atlet, saudara. Kalau atlet ingin menang di dalam pertandingan, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus tunduk kepada pelatihnya. Dia harus tunduk kepada pelatihnya. Mike Tyson, seorang petinju hebat, saudara. Kalau disuruh dia diadu antara Mike Tyson dengan pelatihnya, tentu Mike Tyson pasti menang. Mike Tyson pasti menang. Gak mungkin pelatihnya menang melawan Mike Tyson, saudara. Tetapi, perhatikan, sehebat-hebatnya Mike Tyson, dia tetap tunduk kepada pelatihnya. Karena itu satu-satunya cara untuk dia bisa menang. Saudara, kita harus belajar tunduk sama Tuhan. Tunduk. Mungkin berat. Karena kita harus mengalahkan daging kita. Mengalahkan ego kita. Mengalahkan ambisi kita. Tetapi kalau saudara ingin menang terhadap iblis, tidak ada cara lain selain tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan berarti tunduk kepada firman Tuhan. Kalau saudara ingin tunduk kepada firman Tuhan, artinya saudara dan saya harus suka merenungkan firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa tunduk sama Tuhan kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan kalau saudara tidak suka merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau kita sadar bahwa kita sedang berada di dalam gelanggang pertandingan, itu artinya, pertama, kita punya tujuan yang jelas, yaitu mahkota abadi di kekekalan, panggilan surgawi. Yang kedua adalah ada aturan main. Ada aturan main. Ikutin aturan mainnya Tuhan. Jangan hidup sesuka hati, punya aturan main sendiri. Jangan.
ikutin aturan mainnya. Yang ketiga, sadarilah ada lawan kita yang setiap saat berusaha menghancurkan hidup kita. Berusaha untuk mengalihkan fokus kita. Berusaha untuk melemahkan iman kita. Berusaha ingin menghancurkan usaha kita. Berusaha ingin menghancurkan keluarga kita. Satu-satunya untuk kita bisa menang adalah tunduk kepada Tuhan. Yang terakhir. Kalau kita sadar bahwa kita sedang berada di dalam gelanggang pertandingan, kita harus menyadari bahwa hanya orang-orang yang berkomitmen, bekerja keras, disiplin, yang bisa memperoleh hadiah. Hanya orang-orang yang berkomitmen, kerja keras, disiplin, yang bisa memperoleh hadiah. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 25 tadi yang sudah kita baca. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi, perhatikan ini, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu dikatakan, larilah begitu rupa, bukan sembarangan. Larilah begitu rupa, bukan asal lari, saudara. Sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini bicara disiplin, saudara. Disiplin. Sangkal diri. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disiplin, kerja keras, dan komitmen itu modal untuk kita bisa meraih apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oleh karena itu, memasuki semester kedua tahun ini, di minggu pertama bulan ini, saya mau kita menata kembali hidup kita. Menata kembali kehidupan kita. Mari kita punya komitmen bahwa kita harus menyelesaikan pertandingan ini sampai akhir. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan putus asa. Kita harus selesaikan sampai akhir. Dan kita harus menyadari bahwa kita sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau membawa kami di semester kedua tahun ini, di minggu pertama di bulan Juli ini. Kami tahu anugerah-Mu lah yang membawa kami sampai saat ini. Dan kalau Tuhan izinkan, kami masih hidup sampai saat ini. Itu artinya kami harus terus bertanding. Bertanding iman. Menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus fokus melihat tujuan yang jelas, yaitu panggilan sorgawi. Mahkota abadi di kekekalan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Untuk kami mau mengikuti semua aturan yang Tuhan sudah sediakan. Mampukan kami untuk menyangkal diri, memikul salib kami, masuk dalam pertandingan yang benar. Mampukan kami. Berikan kami kesadaran bahwa ada lawan kami, iblis, yang berusaha menghancurkan kami, yang berusaha mengalihkan fokus kami. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami
Mampukan kami untuk terus berkomitmen, disiplin, kerja keras, sampai kami bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Tolong kami, setiap umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Berkati mereka. Hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh. Berkati setiap jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Hikmat bijaksana, kreativitas yang daripada Tuhan Engkau berikan kepada mereka. Engkau nyatakan untuk mereka bisa menemukan potensi terbaik mereka. Jauhkan setiap anak-anak-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Berkati kami sepanjang minggu ke depan. Pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur buat ibadah online pada hari ini. Biar nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia ada beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di gunung, kemanapun engkau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah online selanjutnya. Semoga minggu-minggu ke depan kita sudah bisa ibadah di gedung. Bagi jemaat MDC Tulungagung yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan juga persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.